atau Permata Bank merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Pada tahun 2019, Bangkok Bank mengambil alih Permata Bank dan memulai transformasi secara besar-besaran di dalam organisasi. Permata Bank memiliki visi menjadi pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Anilian dan ini teman saya Adventia, kami dari Universitas Surabaya. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami untuk tugas etika bisnis. Ya, kita langsung mulai aja ya wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, sekarang ini Bapak sedang bekerja di mana dan memegang posisi apa? Sekarang ini sih saya bekerja di Bank Permata di Surabaya. Untuk posisinya itu saya sebagai treasury, bagian forex specialist. Nah, kalau untuk posisi manajer Bapak ini biasanya hubungannya dengan siapa aja Pak yang paling sering? Kaitan saya adalah dengan kepala cabang, dengan area, sama dengan dengan regional kayak gitu. Jadi nanti ketika report itu yang akan saya sampaikan kepada mereka. Begitu. Jadi secara tidak langsung saya ini mensupport setiap cabang untuk bisa menghasilkan revenue untuk keuntungan yang bisa diperoleh untuk perusahaan. Menurut Bapak siapa ya stakeholder yang paling penting ini? Tentunya kan pasti kan yang pertama customer. Kayak gitu sih. Customer itu yang membuat karena kan bagaimanapun kan kita kan juga kerjanya kan juga dengan customer, klien-klien gitu. Itu yang paling penting sih, menjalin relasi dengan customer sama sama pemangku kepentingan seperti cabang-cabang itu sih. Terus bagaimana ya caranya untuk melakukan pendekatan sehingga bisa terjalin hubungan yang baik gitu dengan stakeholder. Jadi day to day-nya itu yang saya lakukan adalah saya mengupdate kepada customer itu, either mereka sudah ada keuntungan atau enggak, mereka yang akan melakukan transaksi pembelian, saya update kepada mereka sih. Jadi setiap hari selalu update ke mereka seperti itu sih. Jadi yang membuat saya relasi itu terjalin ya karena saya mengupdate ke mereka. Kemudian dari sekian etika bisnis yang diterapkan sama perusahaan Bapak, mana yang paling berpengaruh gitu terhadap pekerjaan Bapak sendiri? Ya yang pertama kan tentunya kan kalau dalam aturan masing-masing divisi itu kan pasti ada aturan sendiri, ada SOP-nya sendiri ya kan. Nah kalau untuk saya kode etiknya adalah saya menjalankan aturan itu sesuai dengan regulasi kayak gitu sih, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kan masing-masing bank itu kan ada regulasinya. Entah itu regulasi dari banknya ataupun regulasi dari Bank Indonesia. Nah, itu yang harus ditaati kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir. Kan antara keputusan bisnis dan moralitas pasti ada kaitannya kan ya? Ya. Nah, sekarang ini banyak banget pebisnis dewasa yang mengesampingkan moral dalam melakukan keputusan bisnisnya. Nah, menurut Bapak, ini kenapa ya bisa terjadi kayak gitu? Ketika kita memiliki moralitas yang baik dan benar, tentu kita juga akan bisa menghasilkan keputusan bisnis yang baik dan benar. Seperti itu. Keputusan bisnis itu dibangun dari moralitas. Gitu. Nah, kenapa sih sekarang ini orang-orang mengesampingkan moral dalam melakukan keputusan bisnis? Karena ya kebanyakan saat ini orang-orang itu semua nggak mau lagi melihat aturan-aturan itu sih. Kayak gitu. Yang penting aku untung, ya aku akan langgar kayak gitu sih. Nah, sebenarnya itu kan nggak baik kan sebenarnya gitu. Memang sih terkadang hal-hal seperti itu akan membuat kita lebih merasa bahwa ngapain sih aku harus tata aturan segala macam kalau toh kemudian aku akan untung kan kayak gitu kan. Nah, cuma bagaimanapun sih ketika kita berbisnis itu pun kita juga harus ada moralitas yang baik gitu. Dari moralitas itu akan menghasilkan suatu keputusan bisnis yang baik dan benar. Oke Pak, sekian pertanyaan dari kami. Makasih ya sudah bantu melakukan wawancara ini. Ya, thank you ya.